Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Deru mesin bas, teriakan kernet, dan langkah kaki manusia bercampur menjadi satu suara bising yang memekakkan telinga. Di tengah kekacauan itu, asap tipis dari wajan panas mengepul perlahan, membawa aroma minyak dan adonan cireng yang digoreng setengah kering. Di balik gerobak reyot itu berdirilah seorang pria parubaya, diam, tegak, dan seolah tak tersentuh oleh hiruk-pikuk di sekelilingnya. Namanya Mukijo. Wajahnya keras, dipahat oleh waktu dan dosa. Keriput di dahi dan sudut matanya bukan tanda usia semata, melainkan jejak malam-malam panjang penuh kekerasan. Tangannya besar, penuh kapalan, dan bergetar ringan saat membalik cireng, bukan karena lemah, melainkan karena kenangan yang tak pernah benar-benar mati. Tak banyak yang berani menatapnya lama-lama. Para pedagang kecil melirik dari balik lapak, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ada rasa asing yang bercampur takut, seolah kehadiran Mukijo mengoyak ingatan lama yang ingin mereka lupakan. Beberapa orang berbisik lirih, menyebut nama itu seperti menyebut kutukan. Gerobaknya sederhana, catnya mengelupas, rodanya berdecit setiap kali didorong. Tak ada spanduk, tak ada teriakan menawarkan dagangan. Mukijo hanya berdiri, menggoreng, dan menunggu, seakan waktu tunduk padanya. Setiap tetes minyak yang memercik ke kulitnya tak membuatnya meringis. Rasa sakit semacam itu terlalu kecil dibanding apa yang pernah ia lakukan dan terima. Di bawah cahaya lampu terminal yang redup, bayangan tubuh Mukijo memanjang di lantai yang kotor oleh oli dan darah lama yang sudah menghitam. Ia menunduk, menatap wajan, namun di matanya berkelebat kilasan masa lalu, teriakan, pukulan, dan nyawa yang pernah ia renggut tanpa ampun. Terminal ini dulu adalah kerajaannya, dan ia rajanya. Seorang anak kecil mendekat, menggenggam uang receh dengan tangan gemetar. Mukijo mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan mereka bertemu sesaat, mata polos dan mata penuh dosa. Tanpa berkata apa-apa, Mukijo meletakkan 2 cireng hangat ke tangan anak itu, lebih dari yang dibayar. Anak itu lari pergi, sementara Mukijo menunduk lagi, dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia namai. Hujan mulai turun, menetes dari atap seng yang bocor, menciptakan suara ritmis yang muram. Terminal semakin suram, namun Mukijo tetap di tempatnya. Darah masa lalu seakan bercampur dengan air hujan, mengalir di lantai, membasahi ingatannya yang tak pernah kering. Di tengah keramaian itu, Mukijo berdiri sendiri, bukan sekadar penjual cireng, bukan pula sekadar pria parubaya. Ia adalah dosa yang masih bernapas, legenda yang memilih bersembunyi, dan badai yang suatu hari akan kembali menghantam terminal ini dengan kekuatan yang tak pernah benar-benar pergi. Hujan yang turun di terminal malam itu seakan membuka pintu ingatan Mukijo. Setiap tetesnya memukul atap seng seperti ketukan dari masa lalu yang menuntut untuk diingat. Tangannya masih sibuk menggoreng cireng, tetapi pikirannya terlempar jauh ke masa ketika terminal ini bukan tempat jualan, melainkan ladang kekuasaan dan kematian. Dulu, nama Mukijo bukan diucapkan dengan bisikan, melainkan jeritan. Ia datang dari jalanan, naik dengan kekerasan, dan bertahan dengan darah. Setiap sudut terminal pernah ia tandai, bukan dengan cat atau tanda, tapi dengan tubuh-tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Ia percaya satu hal, rasa takut adalah hukum tertinggi. Tak ada pedagang yang berani membantah. Mereka membayar dengan uang, dengan barang, bahkan dengan nyawa. Jika ada yang melawan, Mukijo sendiri yang turun tangan. Tangannya tak pernah ragu, matanya tak pernah berkedip. Bagi Mukijo saat itu, membunuh hanyalah cara lain untuk menjaga ketertiban versinya sendiri. Terminal pernah sunyi bukan karena damai, melainkan karena semua orang tahu kapan harus menunduk. Darah mengering di aspal, disapu hujan, lalu digantikan darah baru. Mukijo berdiri di puncak kekuasaan, disegani sekaligus dibenci, namun ia tak peduli. Kekuasaan telah membutakannya, menjadikannya monster yang ia ciptakan sendiri. Anak buahnya banyak, tapi tak satu pun benar-benar dekat. Mukijo tak percaya siapapun. Di dunia yang ia bangun, kepercayaan adalah kelemahan. Ia tidur dengan senjata di dekat tangan dan bangun dengan amarah di dada. Terminal adalah rumahnya, dan neraka bagi siapapun yang berani menentang. Namun malam paling berdarah itu datang tanpa peringatan. Sebuah pengkhianatan kecil, bisikan, jebakan, dan senjata yang mengarah ke punggungnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Mukijo merasakan bagaimana rasanya diburu di tempat yang dulu ia kuasai. Ia selamat, tapi harga yang dibayar mahal. Luka di tubuhnya sembuh,
namun sesuatu di dalam dirinya pecah. Kekuasaan runtuh dalam semalam. Anak buah berpaling, terminal diambil alih oleh kekuatan baru, dan Mukijo menghilang seperti hantu yang tersapu waktu. Kini, berdiri di balik gerobak cireng, Mukijo menarik napas panjang. Masa lalu itu menempel padanya seperti darah yang tak bisa dicuci bersih. Ia tak meminta pengampunan, tak pula berharap dilupakan. Ia hanya tahu satu hal, jika masa lalu itu kembali mengetuk pintu, ia siap membukanya dengan tangan yang sama seperti dulu. Malam itu terminal terasa berbeda. Udara lebih berat, langkah kaki terdengar mencurigakan, dan bisikan beredar seperti racun yang menyusup tanpa suara. Mukijo merasakannya, naluri lamanya berteriak memberi peringatan. Namun untuk pertama kalinya, ia mengabaikan firasat itu, kesalahan yang kelak mengakhiri segalanya. Pengkhianatan datang dari orang yang paling ia percaya. Bukan serangan frontal, bukan pula tantangan terbuka, melainkan jebakan licik yang dirancang dengan sabar. Saat Mukijo melangkah ke sudut terminal yang gelap, bayangan-bayangan muncul, dan senjata terangkat serentak. Dunia yang selama ini ia kuasai berbalik mengincarnya. Teriakan pecah, darah muncrat, dan kekacauan melanda. Mukijo bertarung seperti binatang terluka, liar, putus asa, dan mematikan. Satu persatu tubuh roboh di kakinya, namun jumlah mereka terlalu banyak. Setiap luka yang ia terima bukan hanya menyayat daging, tetapi juga harga dari kepercayaan yang ia berikan. Terminal berubah menjadi medan pembantaian. Darah mengalir di antara garis parkir bus, bercampur dengan oli dan air hujan. Mereka yang dulu tunduk padanya kini memburu nyawanya. Mukijo merasakan pahitnya menjadi mangsa di kerajaan yang ia bangun sendiri dengan teror. Dalam kekacauan itu, Mukijo jatuh berlutut. Napasnya berat, pandangannya kabur. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang selama ini ia tanamkan pada orang lain. Bukan takut mati, melainkan takut menyadari bahwa kekuasaannya tak pernah abadi. Dengan sisa tenaga, Mukijo melarikan diri menembus lorong-lorong sempit terminal. Ia meninggalkan teriakan, mayat, dan genangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Malam itu, legenda runtuh, dan raja jatuh tanpa mahkota. Saat fajar menyingsing, terminal menemukan dirinya tanpa penguasa. Yang tersisa hanyalah bekas kekerasan dan cerita mengerikan tentang satu malam penuh darah. Nama Mukijo tak lagi disebut lantang, ia berubah menjadi bisikan penuh misteri dan ketakutan. Mukijo menghilang dari dunia yang ia kuasai. Ia lenyap seperti bayangan yang ditelan gelap, membawa luka, dosa, dan penyesalan yang tak terucap. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, namun semua sepakat pada satu hal, kejatuhan Mukijo meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh di terminal itu. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Bertahun-tahun berlalu sejak malam berdarah itu, dan dunia seakan melupakan nama Mukijo. Terminal berubah wajah, penguasa berganti, namun luka lama tetap tertanam di setiap sudutnya, dan suatu pagi yang biasa, Mukijo kembali, tanpa pengawal, tanpa senjata, tanpa nama besar yang dulu membuat orang gemetar. Ia datang dengan langkah pelan dan kepala tertunduk. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya memutih sebagian, dan sorot matanya kehilangan kilau kekuasaan. Tak ada yang langsung mengenalinya. Ia bukan lagi raja preman, melainkan pria parubaya yang mendorong gerobak kecil dengan roda yang berdecit lirih. Gerobak itu sederhana, terlalu sederhana untuk seorang legenda kekerasan. Wajan kecil, tabung gas hampir kosong, dan papan kayu kusam bertuliskan, "Cireng Panas". Mukijo memilih tempat di sudut terminal, jauh dari pusat keramaian, seolah sengaja mengasingkan diri dari masa lalu yang dulu ia kuasai. Hari-harinya berlalu dalam keheningan. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan adonan, dan berdiri berjam-jam tanpa banyak bicara. Setiap keringat yang jatuh adalah doa yang tak terucap, setiap luka minyak panas di kulitnya terasa seperti hukuman yang pantas ia terima. Mukijo tak pernah mengeluh, ia merasa penderitaan kecil itu belum sebanding dengan dosa yang ia tinggalkan. Beberapa pedagang mulai menyadari siapa pria itu sebenarnya. Tatapan curiga muncul, bisikan pelan menyebar. Namun Mukijo tetap diam. Ia tak membantah, tak menjelaskan, tak membela diri. Ia menerima kebencian itu seperti menerima hujan, tanpa perlawanan. Di malam-malam sepi, ketika terminal mulai lengang, Mukijo sering memandangi aspal yang pernah berlumur darah. Bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Wajah-wajah yang pernah ia sakiti muncul satu persatu, menghantuinya dalam diam. Dan setiap kali itu terjadi,
Mukijo hanya menunduk lebih dalam. Ia tak mencari pengampunan, karena ia tahu beberapa dosa tak bisa dihapus. Yang ia cari hanyalah keseimbangan, cara untuk hidup tanpa menambah luka baru. Dengan berjualan cireng, ia berharap setidaknya tak ada lagi yang harus takut pada namanya. Mukijo memilih hidup sederhana bukan karena lupa akan masa lalunya, melainkan karena ia mengingatnya terlalu baik. Di balik gerobak kecil itu, ia menebus dosa setetes demi setetes, menunggu apakah dunia akan memberinya kesempatan kedua, atau memaksanya kembali menjadi apa yang dulu ia kubur dalam-dalam. Waktu tak mampu menghapus ingatan secepat yang Mukijo harapkan. Suatu hari, satu pedagang mengenali garis wajah itu, bekas luka di alis, sorot mata yang pernah memerintah kematian. Dari satu pasang mata, ketakutan menyebar ke lapak-lapak lain seperti api kecil yang menjalar pelan. Bisikan mulai terdengar lagi di terminal. Nama Mukijo disebut lirih, seolah takut didengar oleh bayangannya sendiri. Para pedagang yang dulu pernah berlutut, membayar, atau kehilangan orang terkasih, merasakan kembali dinginnya teror lama. Terminal yang tampak damai mendadak terasa sempit. Namun Mukijo tak berubah. Ia tetap datang pagi-pagi, mendorong gerobaknya ke sudut yang sama. Tak ada tatapan menantang, tak ada kata keras. Ia hanya menggoreng cireng, menunggu pembeli, lalu pulang saat matahari condong ke barat. Beberapa pedagang sengaja memindahkan lapaknya menjauh. Ada yang memilih menutup lebih cepat. Ketakutan itu nyata, meski Mukijo tak melakukan apapun. Masa lalu berdiri di antara mereka seperti tembok tak kasat mata. Pernah suatu kali seorang pedagang menjatuhkan barang dagangannya tepat di depan gerobak Mukijo. Semua orang menahan napas. Mukijo hanya membantu memungutnya, menyerahkan tanpa menatap, lalu kembali ke wajannya. Tak ada amarah, tak ada ancaman. Sikap itulah yang perlahan membingungkan orang-orang. Monster dalam cerita lama tak seharusnya diam dan merendah. Tapi Mukijo berdiri di sana setiap hari, menanggung tatapan benci tanpa membalas apapun. Di malam hari, saat terminal lengang, Mukijo sering merasakan mata-mata mengawasinya dari balik gelap. Ia tahu, bagi mereka, ia bukan manusia, ia bayangan lama yang sewaktu-waktu bisa hidup kembali. Dan ia menerima itu sebagai hukuman yang pantas. Mukijo hanya ingin satu hal, dibiarkan menebus dosa dalam sunyi. Ia berjualan, menunduk, dan pergi, tanpa mencoba memperbaiki citra, tanpa meminta maaf. Namun takdir jarang membiarkan masa lalu tinggal diam terlalu lama, dan bayangan itu mulai bergerak mendekat. Sore itu terminal terasa bergetar, bukan oleh mesin bas atau teriakan kernet, melainkan oleh firasat buruk yang menyusup perlahan. Angin berhenti berembus, suara riuh mendadak teredam, seakan tempat itu menahan napas. Mukijo yang sedang membalik cireng merasakan sesuatu merayap di tulang punggungnya, naluri lama yang belum mati. Dari ujung terminal, sekelompok pria berjalan masuk dengan langkah berat dan pongah. Mereka berpakaian gelap, bertato, membawa besi, golok, dan senyum kejam di wajah mereka. Di tengah barisan itu berjalan seorang pria bertubuh besar, berkepala pelontos, dengan sorot mata kosong tanpa belas kasihan. Dialah Bogel. Nama Bogel cepat menyebar di jalanan sebagai penguasa baru. Ia bukan hanya memeras, tapi menikmati penderitaan. Jika Mukijo dulu membunuh demi kekuasaan, Bogel membunuh demi kesenangan. Tawa anak buahnya pecah saat mereka mulai menendang lapak, merobek terpal, dan menjatuhkan dagangan para pedagang. Teriakan minta tolong menggema. Seorang pedagang tua dipukul hingga tersungkur, darah mengalir dari pelipisnya. Tak ada yang berani melawan. Trauma lama bangkit, tapi kali ini lebih kejam, lebih liar, lebih tak terkendali. Terminal berubah kembali menjadi arena ketakutan. Mukijo menyaksikan semuanya dari balik asap cireng. Tangannya berhenti bergerak, matanya mengikuti setiap pukulan, setiap jeritan. Dadanya sesak, bukan oleh takut, melainkan oleh amarah yang ia kenal terlalu baik. Ia menunduk, berusaha menahan badai di dalam dirinya. Bogel tertawa keras, puas melihat kekacauan. Pandangannya menyapu terminal, lalu berhenti pada gerobak cireng di sudut. Ada sesuatu tentang pria parubaya itu, ketenangannya terasa salah. Bogel melangkah mendekat, anak buahnya mengikuti. "Lu siapa?" Suara Bogel berat dan merendahkan. Mukijo tak menjawab, ia hanya menatap wajahnya, seperti dunia di sekitarnya tak ada. Tawa mengejek pun pecah, disertai dorongan kasar ke arah gerobak. Para pedagang menahan napas. Mereka tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib terminal. Dan jauh di dalam diri Mukijo,
sesuatu yang telah lama terkubur mulai bergerak, perlahan membuka matanya. Terminal kembali memilih tuannya, dan malam itu, darah akan menjadi jawabannya. Kekejaman itu tak berhenti pada satu sore. Hari-hari berikutnya, terminal berubah menjadi neraka yang hidup. Setiap pagi Bogel dan anak buahnya datang seperti badai, memukul, menendang, merampas, dan meninggalkan tangis di belakang mereka. Lapak-lapak hancur, dagangan berserakan, dan wajah-wajah penuh harap berubah menjadi wajah putus asa. Tak ada aturan, tak ada belas kasihan. Siapapun yang terlambat membayar atau sekadar menatap terlalu lama akan menerima akibatnya. Teriakan kesakitan menjadi suara latar baru terminal, menggantikan tawar-menawar dan tawa kecil yang dulu sempat kembali. Ketakutan kini lebih pekat dari sebelumnya. Mukijo menyaksikan semua itu dari tempatnya berdiri. Ia tetap diam, tetap menunduk, tetap menggoreng cireng seolah tak terjadi apa-apa. Namun setiap jeritan terasa seperti palu yang memukul dadanya. Otot-otot di rahangnya menegang, tangannya gemetar, dan napasnya menjadi berat, tanda badai lama mulai bergolak. Para pedagang mulai melirik Mukijo, bukan lagi hanya dengan takut, tapi dengan harap yang ragu. Mereka tahu siapa dia dulu. Mereka tahu apa yang bisa ia lakukan. Namun Mukijo tak bergerak. Ia seperti patung, terikat oleh janji sunyi, yang ia buat pada dirinya sendiri. Sore itu, Bogel kembali membuat contoh. Seorang pedagang perempuan menolak menyerahkan hasil dagangannya. Dorongan keras membuatnya jatuh, lapaknya roboh, dan jeritannya menggema memecah keramaian. Tak ada yang berani mendekat. Jeritan itu menembus Mukijo seperti pisau. Bukan karena kerasnya suara, tapi karena nadanya, takut, putus asa, dan memohon. Itu bukan sekadar teriakan, itu adalah panggilan dari masa lalu yang pernah ia ciptakan sendiri. Mukijo mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, matanya tak lagi kosong. Api lama menyala di baliknya, bercampur rasa bersalah dan kemarahan yang tak tertahankan. Wajan di depannya terlupakan, cireng gosong, asap mengepul tanpa ia sadari. Terminal seakan berhenti bergerak. Dalam diam itu, semua orang merasakan perubahan. Sesuatu sedang bangkit, sesuatu yang dulu mereka takuti, namun kini mungkin satu-satunya harapan. Dan Mukijo tahu, jika ia tetap diam satu detik lagi, maka seluruh penebusannya tak berarti apa-apa. Bayangan lama telah memanggilnya kembali ke medan yang ia tinggalkan, dan ia tak lagi bisa berpaling. Bogel melangkah mendekat dengan santai, seolah terminal ini hanyalah halaman rumahnya sendiri. Sepatunya menghantam lantai aspal dengan suara berat, setiap langkah penuh kesombongan. Anak buahnya membuka jalan, sementara tawa kasar mengiringi langkahnya menuju sudut tempat gerobak cireng berdiri diam. Mukijo masih berdiri di sana. Tubuhnya tegak, wajahnya menunduk, tangan kirinya menggenggam spatula yang mulai menghitam oleh api. Asap cireng mengepul tebal, menciptakan tirai tipis di antara mereka berdua, seolah dunia memberi peringatan terakhir sebelum sesuatu yang buruk terjadi. "Lu lucu," kata Bogel sambil tertawa keras. "Di saat semua takut, lu malah jualan kayak nggak ada apa-apa." Ia menendang roda gerobak dengan santai, membuatnya bergeser dan hampir terbalik. Tawa anak buahnya menyusul, memecah keheningan yang menyesakkan. Mukijo perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan itu tenang, terlalu tenang untuk seorang penjual cireng biasa. Matanya tak berkilat oleh takut, tak pula oleh marah yang meledak. Justru disitulah letak kengerian, ketenangan yang lahir dari pengalaman membunuh dan hampir mati. Bogel berhenti tertawa. Sesuatu dalam tatapan Mukijo membuat tengkuknya merinding, meski ia tak mau mengakuinya. Ia mendekat satu langkah lagi, menatap wajah penuh keriput dan luka lama itu, mencoba menemukan rasa takut yang biasa ia nikmati dari korbannya. "Apa, lu bisu?" ejek Bogel sambil mendorong dada Mukijo. Dorongan itu tak membuat Mukijo mundur. Tubuhnya bergeming, seperti tembok tua yang sudah terlalu sering dihantam badai. Di sekitar mereka, terminal membeku. Para pedagang menahan napas. Beberapa anak buah Bogel mulai gelisah, merasa ada yang salah, meski tak tahu apa. Seolah mereka berdiri terlalu dekat dengan jurang yang dalam. Mukijo akhirnya membuka mulut, bukan untuk memohon, bukan untuk menjelaskan. Ia hanya menatap Bogel lebih dalam, tatapan yang membawa seluruh masa lalu, seluruh darah, dan seluruh dosa yang pernah ia kubur. Tatapan itu bukan ancaman, melainkan janji. Dan tanpa Bogel sadari,
Pada detik itulah ia telah menertawakan kematian yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Di tengah keheningan yang menekan dada, salah satu anak buah Bogel melangkah mundur setengah langkah. Matanya menatap wajah Mukijo lebih lama dari yang lain, menelusuri bekas luka di alis, rahang keras yang tak berubah, dan sorot mata yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu, di malam yang tak pernah ia lupakan. Tangan pria itu mulai gemetar. Napasnya tersendat, ingatan lama menghantamnya tanpa ampun, jeritan, darah di aspal, dan satu nama yang dulu tak pernah diucapkan sembarangan. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya mengeluarkan suara yang nyaris tenggelam oleh bising terminal. Bogel, katanya lirih, mundur lagi. Itu Mukijo. Nama itu jatuh seperti petir di siang bolong. Beberapa anak buah lain saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Ada yang tertawa gugup, ada yang spontan menggenggam senjata lebih erat. Legenda yang mereka dengar hanya sebagai cerita jalanan tiba-tiba berdiri tepat di depan mata. Bogel justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya keras, penuh ejekan, memantul di dinding terminal. Mukijo, ulangnya sambil mengusap kepala pelontosnya. Yang jualan cireng ini, lu kebanyakan minum, iya. Ia mendekat lagi, menepuk pipi Mukijo dengan punggung tangannya, gerakan kecil yang syarat penghinaan. Kalau ini Mukijo, berarti terminal ini taman bermain, katanya sambil tertawa. Anak buahnya ikut tertawa, meski beberapa di antaranya jelas dipaksa. Mukijo tak bereaksi, ia hanya menatap Bogel dengan wajah datar, seolah nama itu bukan lagi miliknya. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mengeras, keputusan yang telah lama ia hindari kini berdiri tegak di hadapannya. Anak buah yang tadi menyebut nama itu menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, tawa Bogel bukan tanda keberanian, melainkan kebutaan. Ia telah melihat bagaimana Mukijo mengakhiri orang-orang yang menertawakan maut. Terminal kembali sunyi. Nama yang terlupakan itu kini menggantung di udara, berat dan mematikan. Dan dalam tawa Bogel yang terakhir terdengar, kesalahan terbesarnya telah dibuat, menantang legenda yang memilih diam terlalu lama. Tawa Bogel masih menggema ketika Mukijo akhirnya meluruskan punggungnya. Gerakan itu lambat, namun penuh bobot, seolah ia baru saja melepaskan beban bertahun-tahun dari bahunya. Tangannya yang tadi gemetar kini mengepal kuat, urat-uratnya menegang seperti besi tua yang dipaksa bangun dari karat. Asap dari wajan masih mengepul, tapi Mukijo tak lagi memperhatikannya. Pandangannya terangkat, lurus menembus wajah Bogel. Di balik mata yang selama ini menunduk, api lama menyala kembali, bukan api keserakahan, melainkan amarah yang dilahirkan dari rasa bersalah dan dorongan untuk melindungi. Ia melangkah satu langkah ke depan. Suara langkah itu ringan, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat beberapa anak buah Bogel refleks mengangkat senjata. Tubuh Mukijo mungkin menua, tapi aura di sekelilingnya berubah drastis, dingin, mematikan, dan terlalu familiar bagi mereka yang pernah hidup di jalanan. Dalam kepalanya, Mukijo melihat wajah-wajah pedagang yang teraniaya, jeritan yang baru saja memecah hatinya, dan bayangan dirinya sendiri di masa lalu, monster yang pernah ia benci namun tak bisa sepenuhnya ia bunuh. Semua itu berpadu menjadi satu keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ada batasnya, suara Mukijo akhirnya terdengar. Rendah, serak, tanpa teriakan. Namun setiap kata terasa seperti palu yang menghantam lantai terminal. Bogel berhenti tertawa, menatap Mukijo dengan senyum yang mulai kaku. Mukijo tahu, dengan berdiri seperti ini, ia telah mengkhianati sumpah sunyinya. Ia tahu darah akan kembali mengalir. Tapi ia juga tahu, diam lebih lama berarti membiarkan kejahatan menang sekali lagi. Dan itu adalah dosa yang tak sanggup ia tanggung. Para pedagang merasakan perubahan itu. Beberapa menutup mata, beberapa menggenggam tangan satu sama lain. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi, entah pembebasan, entah pembantaian. Mukijo menarik napas panjang. Api lama telah menyala, dan kali ini bukan untuk menguasai, melainkan untuk melindungi. Ia siap menanggung konsekuensinya, apapun bentuknya. Terminal menjadi saksi bisu saat seorang penjual cireng memilih kembali menjadi legenda, demi orang-orang yang dulu tak sempat ia selamatkan. Ledakan pertama datang tanpa aba-aba. Bogel mengayunkan besi ke arah kepala Mukijo, tawa berubah menjadi geraman. Mukijo menghindar setengah langkah, tubuhnya bergerak otomatis seperti mesin lama yang kembali dihidupkan. Benturan logam menghantam gerobak cireng, menjatuhkannya ke lantai bersama wajan panas dan minyak yang tumpah.
Terminal langsung berubah menjadi neraka terbuka. Teriakan pecah, orang-orang berlarian, dan anak buah Bogel menyerbu serentak. Tinju menghantam, senjata tajam berkilat di bawah lampu redup. Mukijo tak mundur, ia menyambut mereka dengan tubuhnya sendiri, seperti dulu, liar, cepat, dan mematikan. Satu pukulan menghancurkan rahang, satu sapuan menjatuhkan tubuh ke aspal. Mukijo bergerak tanpa ragu, seolah setiap ototnya mengingat peran lamanya. Darah mulai mengalir, membasahi lantai terminal yang kembali menjadi saksi kekerasan. Namun kali ini, Mukijo tidak bertarung untuk tahta, ia bertarung untuk menghentikan teror. Sebilah pisau menyayat lengannya, Mukijo meringis, tapi tak berhenti. Ia membalas dengan hantaman keras yang membuat penyerangnya terkapar. Luka demi luka menghiasi tubuhnya, namun api di matanya tak padam. Setiap rasa sakit justru menguatkan tekadnya. Bogel mundur setengah langkah, terkejut melihat anak buahnya mulai tumbang. "Serang!" teriaknya, suaranya kini lebih panik daripada berkuasa. Namun perintah itu terdengar hampa. Ketakutan mulai merayap di wajah-wajah yang tadi penuh tawa. Mukijo menerjang ke tengah mereka seperti badai. Gerakannya kasar namun efektif, penuh pengalaman jalanan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia jatuh, bangkit lagi, diserang dari belakang, lalu membalikkan keadaan dengan keganasan yang membuat siapapun ragu mendekat. Para pedagang menatap dengan campuran takut dan takjub. Legenda lama benar-benar hidup kembali di depan mata mereka. Asap, darah, dan teriakan bercampur menjadi satu, potret kekacauan yang tak bisa dihentikan lagi. Dan di tengah duel berdarah itu, Mukijo berdiri dengan napas memburu, tubuhnya penuh luka, namun langkahnya tak goyah. Ia masih berdiri, dan selama ia berdiri, tak satu pun dari mereka benar-benar aman. Aspal terminal berubah warna, darah mengalir di antara garis parkir bus, bercampur air hujan dan oli, menciptakan bau besi yang menusuk hidung. Setiap langkah Mukijo meninggalkan jejak merah, seolah tanah itu sendiri menagih harga atas kebangkitan sang legenda. Tubuhnya penuh luka, pisau menyayat bahu, besi menghantam rusuk, dan tinju bertubi-tubi mendarat tanpa ampun. Napas Mukijo terengah, pandangannya sesekali berkunang, namun kakinya tetap berpijak. Ia menolak jatuh, seakan tahu bahwa robohnya dirinya berarti runtuhnya harapan terakhir para pedagang. Anak buah Bogel menyerang dengan putus asa. Mereka tak lagi rapi, tak lagi percaya diri. Setiap serangan dilakukan dengan panik, didorong ketakutan, bukan keberanian. Dan Mukijo membaca itu, ia tahu kapan lawan mulai kehilangan jiwa. Satu tubuh terjatuh dengan erangan tertahan. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dentuman tubuh menghantam aspal terdengar berat, memantul di dinding terminal. Darah memercik, teriakan berubah menjadi rintihan, dan kekacauan mulai berpihak pada satu sisi. Mukijo sendiri sempat terhuyung. Lututnya menyentuh tanah, telapak tangannya terbenam dalam genangan darah. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Namun dalam sunyi itu, ia teringat jeritan yang memanggilnya, wajah-wajah ketakutan yang menatapnya berharap. Ia bangkit lagi. Dengan sisa tenaga, Mukijo menyerang bukan sebagai raja preman, melainkan sebagai tembok terakhir. Setiap pukulan terasa seperti pengakuan dosa, setiap langkah maju adalah penebusan yang dibayar mahal. Bogel menatap dari kejauhan, wajahnya mulai kehilangan warna. Anak buahnya yang tersisa mundur, beberapa terjatuh tanpa bergerak. Terminal yang tadi dikuasainya kini dipenuhi tubuh-tubuh yang tak bangkit lagi. Mukijo berdiri terengah, darah menetes dari dagu dan lengannya. Ia hampir roboh, namun tetap tegak. Di hadapannya, aspal dipenuhi mereka yang tumbang. Dan semua orang tahu, harga yang ia bayar terlalu mahal, tapi teror itu akhirnya mulai runtuh. Keheningan jatuh di tengah terminal yang berantakan. Anak buah Bogel yang tersisa mundur terbata, meninggalkan dua sosok yang berdiri saling berhadapan di atas aspal basah oleh darah. Mukijo terengah, tubuhnya penuh luka terbuka, sementara Bogel menggenggam senjata dengan wajah yang tak lagi dipenuhi tawa, hanya amarah dan ketakutan yang bercampur. Inilah yang mereka takutkan, geram Bogel, suaranya parau. Raja tua yang nyaris mati. Ia menyerang lebih dulu, brutal dan membabi buta, melepaskan seluruh keganasannya. Benturan keras terdengar saat senjata mereka saling menghantam, memercikkan darah dan suara logam yang menggema di terminal. Mukijo menyambut serangan itu tanpa mundur. Ia bergerak dengan naluri primitif, tubuhnya menolak kalah meski rasa sakit membakar setiap inci dagingnya. Pukulan Bogel menghantam wajahnya,
membuat darah menyembur dari mulut Mukijo. Namun ia tersenyum tipis, senyum seseorang yang telah berdamai dengan kematian. Mereka bertarung tanpa aturan, tinju, lutut, dan senjata saling menghantam. Tubuh mereka terjatuh, bangkit lagi, lalu saling menerkam seperti dua binatang buas yang terkurung. Setiap serangan adalah niat membunuh, setiap tarikan napas adalah taruhan nyawa. Bogel meraung, menghantam Mukijo hingga terlempar ke dekat bangkai gerobak cireng yang hancur. Mukijo terbatuk darah, pandangannya gelap. Namun di balik kabut itu, ia melihat wajah para pedagang, tak bersuara, namun menaruh harapan terakhir padanya. Dengan sisa tenaga yang hampir tak masuk akal, Mukijo bangkit. Ia menerjang Bogel, menahan serangan terakhir, lalu membalas dengan kekuatan yang lahir dari amarah, penyesalan, dan tekad untuk mengakhiri semuanya di sini. Tubuh Bogel terhuyung, darah mengucur deras. Duel itu berakhir dalam jeritan dan dentuman berat. Terminal menjadi saksi pertumpahan darah paling brutal, bukan sekadar perkelahian, melainkan bentrokan dua masa lalu yang tak bisa hidup berdampingan. Saat Bogel akhirnya terjatuh, dunia terasa sunyi. Mukijo berdiri terlatih di atas genangan darah, napasnya berat, tubuhnya nyaris roboh. Ia menang, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pria yang memilih menutup lingkaran kekerasan dengan tangannya sendiri. Mukijo berdiri terpaku, napasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Setiap tarikan udara terasa seperti silet yang mengiris paru-parunya. Tubuhnya nyaris tak lagi patuh, namun ia masih berdiri, menatap sosok Bogel yang terhuyung di hadapannya. Bogel mencoba melangkah maju, namun kakinya gagal menopang tubuhnya sendiri. Senjata di tangannya terlepas, jatuh dengan bunyi logam yang menggema keras di terminal yang mendadak sunyi. Matanya membelalak, bukan karena marah, melainkan karena kesadaran pahit bahwa akhir telah tiba. Mukijo mengumpulkan sisa tenaga yang tersisa, tenaga terakhir yang diperas dari tubuh penuh luka dan jiwa yang kelelahan. Ia melangkah mendekat, bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan yang dingin. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Semua telah terucap lewat darah. Satu gerakan terakhir mengakhiri segalanya. Tubuh Bogel terhempas ke aspal dengan suara berat, lalu diam. Darah mengalir perlahan dari tubuhnya, menyatu dengan genangan merah yang telah lebih dulu membanjiri terminal. Bogel tak bergerak lagi, tak bernyawa. Keheningan turun seperti selimut tebal. Tak ada sorak, tak ada teriakan kemenangan. Hanya suara napas Mukijo yang kasar dan isak tertahan dari beberapa pedagang yang menyaksikan semuanya. Terminal, yang baru saja menjadi neraka, kini terasa seperti makam raksasa. Mukijo menatap tubuh Bogel lama sekali. Di wajahnya tak ada kepuasan. Yang ada hanya kelelahan mendalam dan kesadaran bahwa satu nyawa lagi telah jatuh oleh tangannya, meski kali ini demi menghentikan kejahatan. Ia melangkah mundur perlahan, kakinya goyah. Darah menetes dari lengannya, dari dahinya, dari luka-luka yang tak sempat ia hitung. Namun di balik rasa sakit itu, ada ketenangan aneh, ketenangan seseorang yang telah menyelesaikan apa yang tak bisa dihindari. Terminal akhirnya benar-benar diam. Di tengah lantai yang berlumur darah, Mukijo berdiri sendirian, bukan sebagai raja, bukan sebagai pembunuh, melainkan sebagai penutup sebuah teror. Dan malam itu, keheningan menjadi saksi bahwa kekejaman telah menemukan akhirnya. Tubuh Bogel masih tergeletak ketika sisa anak buahnya tersadar dari kebiadaban yang baru saja mereka saksikan. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi amarah kini pucat pasi. Senjata-senjata jatuh dari genggaman tangan yang gemetar. Tak ada satupun yang berani melangkah maju. Beberapa di antara mereka mundur perlahan, lalu berbalik lari tanpa menoleh lagi. Langkah kaki mereka terdengar tergesa, kacau, dan penuh ketakutan, bukan ketakutan pada hukum, melainkan pada satu nama yang kembali hidup di depan mata mereka. Yang tersisa memilih berlutut. Lutut mereka menghantam aspal yang basah oleh darah, kepala tertunduk dalam-dalam. Tak ada permohonan, tak ada ancaman balik. Mereka tahu, satu gerakan salah saja bisa menjadi akhir hidup mereka. Mukijo menatap mereka dengan mata berat. Napasnya masih tersengal, tubuhnya penuh luka, namun auranya tak tergoyahkan. Ia tak perlu berkata apa-apa. Keheningan yang menyelubungi terminal jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Seorang preman menjatuhkan diri sepenuhnya ke tanah, menangis tertahan. Yang lain menggigil, menggenggam lengan temannya seakan mencari perlindungan. Kekuasaan Bogel runtuh dalam satu malam, bukan karena strategi, melainkan karena keberanian berdarah.
Para pedagang menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ketakutan masih ada, namun di baliknya tumbuh rasa lega yang lama hilang. Untuk pertama kalinya, para penindas berdiri lebih rendah dari mereka yang selama ini diinjak. Mukijo melangkah melewati para preman yang bertekuk lutut tanpa menyentuh mereka. Ia tak ingin tahta, tak ingin tunduk-tundukan. Yang ia inginkan hanyalah berhentinya teror. Dan itu telah tercapai. Tak ada yang berani bangkit. Terminal tetap sunyi, seolah dunia sedang menunggu keputusan Mukijo berikutnya. Namun malam itu, satu hal telah pasti, kekuasaan berbasis ketakutan telah runtuh, dan tidak akan bangkit lagi dengan wajah yang sama. Mukijo berdiri terlatih di tengah terminal yang porak-poranda. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik kakinya untuk ikut roboh bersama darah yang masih mengalir dari tubuhnya. Lukanya banyak, perihnya nyata, namun ia tetap menolak jatuh. Darah menetes dari lengannya, membasahi ujung jarinya, jatuh satu persatu ke aspal. Nafasnya pendek, kasar, dan tidak beraturan. Tubuh ini sudah melewati batasnya, namun Mukijo memaksanya bertahan, bukan karena ingin hidup, melainkan karena ia belum selesai berdiri. Di sekelilingnya, terminal masih sunyi. Para pedagang belum berani bergerak, seolah takut suara langkah mereka akan membangunkan kembali kekerasan. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan Mukijo yang tampak rapuh, jauh berbeda dari legenda bengis yang dulu menghantui tempat ini. Mukijo mengusap wajahnya yang basah oleh darah dan keringat. Matanya terangkat, menatap sekeliling dengan sorot yang tenang, ketenangan yang hanya dimiliki orang yang telah menerima konsekuensi dari pilihannya. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, dan ia tidak menyesalinya. Dalam diam itu, ingatan kembali menghampiri. Malam-malam berdarah di masa lalu, teriakan yang pernah ia abaikan, dan wajah-wajah yang tak sempat ia lindungi. Semua itu kini terasa lebih ringan, bukan karena terhapus, tetapi karena ia akhirnya berdiri di sisi yang benar. Lutut Mukijo sempat melemah. Ia bersandar pada tiang terminal yang dingin, menahan rasa pusing yang menyerang. Namun bahkan saat tubuhnya hampir menyerah, pikirannya tetap jernih. Ia tahu, jika ia jatuh sekarang, biarlah itu setelah teror benar-benar berakhir. Seorang pedagang melangkah maju dengan ragu, lalu berhenti beberapa meter darinya. Tak ada kata yang diucapkan. Hanya tatapan penuh hormat dan rasa terima kasih yang tak tahu cara keluar dari bibir. Mukijo mengangguk pelan, cukup satu isyarat untuk mengatakan, sudah selesai. Mukijo tetap berdiri, meski tubuhnya nyaris habis. Ia bukan pahlawan, bukan pula raja. Ia hanyalah seorang pria yang menanggung dosanya sendiri, dan malam itu, yang tersisa dari dirinya adalah tubuh penuh luka dan hati yang akhirnya tenang. Pagi datang perlahan di terminal yang masih dipenuhi bekas luka malam sebelumnya. Cahaya matahari menyentuh aspal yang mengering, seolah berusaha menghapus jejak darah yang tertinggal. Mukijo masih berada di sana, duduk bersandar dengan tubuh dibalut perban seadanya, menatap terminal yang kini sunyi tanpa teror. Kabar tentang jatuhnya Bogel menyebar cepat. Orang-orang datang dengan wajah waspada, beberapa menunduk hormat, beberapa lain menatap Mukijo dengan campuran takut dan harap. Mereka menunggu satu hal, perintah. Di dunia terminal, selalu ada raja. Dan semua mengira Mukijo akan kembali mengambil tahtanya. Namun Mukijo tak berkata apa-apa. Tak ada seruan, tak ada tuntutan setoran, tak ada ancaman. Ia hanya berdiri perlahan, mengangkat gerobak cirengnya yang rusak, dan memperbaikinya sebisanya. Sikap itu membingungkan banyak orang. Seorang pedagang memberanikan diri mendekat. Mulai sekarang, kami ikut siapa? Tanyanya pelan. Mukijo menatapnya lama, lalu menggeleng. Nggak ada yang ikut siapa-siapa, jawabnya singkat. Suaranya lemah, tapi tegas. Mukijo tahu persis bagaimana kekuasaan bekerja. Ia pernah berada di puncaknya, pernah menikmati rasa ditakuti. Dan justru karena itulah ia menolaknya. Ia tak ingin terminal ini kembali berdiri di atas rasa takut, meski dengan nama yang berbeda. Ia menolak memeras, menolak memerintah dengan kekerasan. Ia tak membentuk kelompok, tak menunjuk tangan kanan, tak menetapkan aturan berdarah. Baginya, kemenangan sejati bukanlah menggantikan Bogel, melainkan memastikan tak ada Bogel baru yang lahir. Para pedagang perlahan mulai memahami. Ketegangan di wajah mereka mereda, digantikan rasa lega yang asing namun hangat. Untuk pertama kalinya, tidak ada bayaran keamanan, tidak ada kewajiban tunduk pada satu nama. Mukijo berjalan meninggalkan kerumunan,
kembali ke sudut tempat ia biasa berjualan. Di mata banyak orang, ia tetap raja, namun raja yang memilih berdiri sejajar, bukan di atas. Dan justru karena penolakan itulah, wibawanya menjadi lebih kuat dari kekuasaan manapun yang pernah ia miliki. Hari-hari berlalu, dan terminal perlahan menemukan napasnya kembali. Suara tawar-menawar muncul lagi, tawa kecil terdengar di sela kesibukan, dan langkah kaki tak lagi tergesa oleh rasa takut. Mukijo tetap di sudutnya, mendorong gerobak cireng yang telah ia perbaiki, hadir tanpa banyak kata, namun kehadirannya terasa di mana-mana. Ia tak berpatroli, tak memberi perintah, tak mencampuri urusan orang lain. Mukijo hanya berdiri, mengamati, dan mendengarkan. Tapi semua orang tahu, jika ketidakadilan muncul, ia akan bergerak. Dan pengetahuan itu saja sudah cukup untuk menjaga ketertiban. Beberapa kali, wajah-wajah asing datang mencoba menguji batas. Preman kecil dengan tatapan sok berani, bicara keras dan kasar. Mereka berhenti ketika melihat satu sosok parubaya menoleh perlahan dari balik asap cireng, tatapan yang tak mengancam, namun penuh peringatan. Tak perlu pertumpahan darah. Biasanya, satu tatapan itu sudah cukup. Mereka pergi dengan langkah lebih cepat dari saat datang, membawa cerita yang segera menyebar di jalanan. Terminal ini punya penjaga. Para pedagang mulai berani berdiri untuk diri mereka sendiri. Bukan karena Mukijo menyuruh, tapi karena mereka merasa tak sendirian. Rasa aman tumbuh bukan dari teror, melainkan dari keyakinan bahwa ada yang siap berdiri di garis terakhir. Mukijo sendiri tetap sederhana. Ia membantu jika diminta, menolong tanpa pamrih, dan menghilang sebelum ucapan terima kasih sempat keluar. Ia tak ingin dipuja, tak ingin dikenang sebagai penguasa. Cukup diketahui sebagai orang yang akan berdiri ketika yang lain tak bisa. Di sore hari, saat matahari turun dan asap cireng kembali mengepul, Mukijo tampak seperti pedagang biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, terminal mengenal satu kebenaran, kekerasan tak lagi punya tempat untuk tumbuh. Ia hanya satu, penjaga. Dan selama ia berdiri di sana, semua tahu, siapapun yang datang membawa teror, akan berhadapan dengan seseorang yang tak punya apa-apa untuk ditakuti, kecuali tekad untuk melindungi. Pagi itu terminal terbangun dengan suasana yang berbeda. Bukan oleh teriakan ancaman atau langkah kaki penuh teror, melainkan oleh suara lapak yang dibuka, tawa kecil pedagang, dan aroma makanan yang kembali memenuhi udara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, orang-orang datang tanpa menoleh ke belakang dengan cemas. Para pedagang kembali berjualan dengan kepala tegak. Tidak ada lagi tangan gemetar saat menghitung uang, tidak ada lagi mata yang waspada setiap kali bayangan lewat. Lapak-lapak yang dulu hancur kini berdiri kembali, sederhana namun penuh harapan. Terminal perlahan hidup seperti seharusnya, sebagai tempat mencari nafkah, bukan ladang ketakutan. Anak-anak pedagang berlari di sela bus yang parkir, tertawa tanpa tahu betapa mahal harga kedamaian ini. Para sopir duduk santai menyeruput kopi, berbincang tentang rute dan penumpang, bukan tentang siapa yang harus disuap hari ini. Udara terasa lebih ringan, seolah terminal itu sendiri ikut bernapas lega. Mukijo tetap di sudutnya, gerobak cireng berdiri seperti biasa, asap mengepul pelan. Ia tak mengumumkan apapun, tak mengklaim jasa. Namun setiap orang yang melintas menatapnya dengan hormat yang tulus, bukan karena takut, melainkan karena rasa terima kasih yang tak bisa diucapkan dengan mudah. Beberapa pedagang sempat mendekat, menawarkan makanan atau bantuan. Mukijo hanya mengangguk, tersenyum tipis, lalu kembali menggoreng. Ia tak ingin diperlakukan berbeda. Baginya, kedamaian ini bukan hadiah untuk dirinya, melainkan hak semua orang. Terminal kini aman, bukan karena satu orang berkuasa, tetapi karena ketakutan telah kehilangan tempat berpijak. Orang-orang mulai berani saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling berdiri. Apa yang dulu mustahil, kini menjadi kebiasaan baru. Di bawah langit senja, suara terminal mengalun lembut, hidup, hangat, dan jujur. Tak ada yang menyebut nama Mukijo dengan lantang, namun semua tahu siapa yang telah membuat hari-hari ini kembali mungkin. Terminal itu akhirnya merdeka, dan di tengah kedamaian yang sederhana itu, seorang penjual cireng berdiri diam, menjadi saksi bahwa keberanian sejati tak selalu berteriak, dan kemenangan terbesar adalah saat tak ada lagi yang harus takut. Mukijo tetap berdiri di tempat yang sama. Di balik gerobak tua, di antara bau minyak panas dan adonan cireng yang mendesis, ia menjalani hari-harinya seperti pria biasa. Tak ada yang berubah dari caranya berjualan,
kecuali cara orang-orang memandangnya. Asap cireng mengepul setiap pagi, menari pelan di udara terminal. Asap itu bukan sekadar tanda dagangan, melainkan penanda bahwa penjaga masih ada. Selama asap itu naik, terminal tahu, kedamaian masih dijaga. Cerita tentang Mukijo menyebar tanpa ia sadari. Dari sopir ke kernet, dari pedagang ke penumpang. Mereka tak membesar-besarkan, tak pula mengurangi, karena kenyataannya sudah cukup menggetarkan. Seorang mantan raja preman paling kejam memilih hidup sederhana demi melindungi yang lemah. Tak ada patung, tak ada nama jalan. Mukijo menolak semua bentuk penghormatan. Baginya, legenda bukan untuk dikenang, tapi untuk diakhiri. Ia tak ingin ada penerus yang berjalan di jejak darah yang sama. Tubuhnya masih menyimpan luka lama. Bekas sayatan, tulang yang tak pernah benar-benar pulih. Setiap langkah mengingatkannya pada masa lalu yang tak bisa dihapus. Namun luka-luka itu kini bukan simbol kekejaman, melainkan harga dari penebusan. Sesekali, preman dari terminal lain datang dengan niat menguji. Mereka pulang membawa cerita yang sama, pria itu tak mengancam, tak mengejar, tapi jika batas dilanggar, ia berdiri. Dan tak ada yang ingin melihat itu untuk kedua kalinya. Mukijo tahu suatu hari nanti ia akan pergi. Entah karena usia, atau karena tubuhnya tak lagi sanggup berdiri lama. Namun ia tenang, karena terminal telah belajar menjaga dirinya sendiri. Ia hanya pemantik, bukan pusat segalanya. Saat senja turun dan gerobak didorong pulang, Mukijo menatap terminal sekali lagi. Ramai, hidup, dan damai. Tidak sempurna, tapi bebas dari ketakutan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Namanya mungkin tak tertulis dimanapun. Namun selama asap cireng masih mengepul, legenda itu hidup, tentang seorang pria yang pernah menjadi monster, lalu memilih menjadi pelindung, meski harus berdiri dengan tubuh penuh luka.